Coba ya diperagain ya. Iya. Nggak asik ya? Nggak asik ya? Nggak asik. Nggak asik. Angkat ke. Angkat ke. Sudah Tuhan sama Yesus you. Back with me Queen. Mi Christian. Dan barusan itu adalah lagu Runway. Seharusnya ya. Seharusnya. Tapi lebih mirip Topeng Monski ya. Barusan gue mencoba jalan sebagai model nggak asik sih Nggak asik. dengan lagu kayak begini. Oke, jadi hari ini kita kembali ke react. Dan kita akan mereact fashion dari yang dipakai model gitu. Mungkin spesifik kalau misalkan kalian nggak tahu runway itu apa, catwalk lah ya. Catwalk. Yang jalan buat Ya. showcase baju-baju dari desainer yang dipakai oleh model runway. Ya, dan Gitu. ini satu desainer atau banyak desainer? Makanya Banyak desainer ya. Jadi Percaya gak lu Yoji Yamamoto bakal masuk? pasti ada lah Pasti Komta yang milih ada, kan. Mas. Pasti Jepang pasti ada Ketebak. ada Comme des Garçons, ada si ini Yoji Yamamoto, Issey Miyake juga pasti ada nih tiga ini. Kaguya bukan. Bukan. Jepang bukan. kan? Jepang. Jadi kok feeling Feeling gua kan terakhir tuh kita lihat NBA Tunnel, gue bilang kan kayaknya ini bakal perfect score semua deh. iya, Kayak ternyata tidak. karena kita kali ini bener-bener Nah ini kan fashion mentok nih. iya, nggak Dan ada yang lebih fashion dari ini. Itu, apalagi kalau ngomongin runway, Aha. yang gue tangkep edgy, Edgy. aneh-aneh, Ya. yang kita banget. Yang kita suka malah Nah. ya. Semakin kita nggak ngerti kita makin Itu, suka. Gitu. apakah ini akan menjadi episode perdana di mana 10/10 akan selalu kita sebut? Kita Marky coba Mul. lihat ya. Iya, Apa tuh? Markiri Face Show ya. Wow, oke, Markiri React boleh. Fashion Show. Boleh. Kan, bener kan? Burberry dari Fall Winter 2020. Tapi ya menariknya gini, dari banyak fashion brand, high fashion brand, Burberry itu salah satu yang gua kurs. Salah satu yang gua Burberry bagus. Oh, kan kita ngomong soal Iya. selera, Oke. bukan soal prestasi ya gitu. Uh-uh. Kalau ngomong soal level Burberry ya udah di kalangan high fashion designer. Tapi kalau ngomong selera kan ya gimana? Selera nggak bisa di Kalau boleh gitu. tahu kenapa kok? Kalau personal taste lu merasa dia kurs? Boleh gue tebak nggak? Coba. Terlalu menonjolkan pattern yang itu aja. Di satu sisi sebenarnya itu power, di satu sisi jadi agak monoton gitu ya. Oke. Setiap koleksinya pasti ada dia punya Kotak-kotak itu. plate-nya itu, plate-nya. Ya di satu sisi tapi kita jadi gampang sekali melihat Notice. iya, Burberry. Iya. Jadi strong point sebenarnya. Nggak tahu, kita coba lihat dulu ya. Oke, Ya, yang coba lihat ini, dulu. yang ini. Nanti sembari kita Iya. ini react, gue coba akan utarakan. Ternyata setelah tadi gue bilang, Mhm. ini image pertama aja gue langsung kasih 8/10. ternyata. Berapa? 8/10. Nggak skor sempurna berarti. Nggak ya? perfect score. Karena apa? Kita bicara di luar pattern yang memang itu power utamanya Burberry, which is plate warna coklat itu kok ya. Iya, plate coklatnya. Ya ini kombinasi fashion yang menurut gua udah nggak fresh lah. Udah nggak fresh. Kayak ngelihat ini kayak oke, I've seen this before. Oh, Kayak oke. memang iya oke, mungkin kemeja dengan kemeja ada sesuatu yang unik di mana kita pun baru pertama kali pull off di photoshoot kita gitu loh, belum pernah pakai as a daily. Tapi ini dia kemeja dan jaket sih ini ya, bukan kemeja. Worker jacket itu ya. Seperti jadi zipper tengahnya, seperti worker jacket. Oke. Cuman kayaknya nggak ada ini ya, ada nggak ya kantong? Biasa kalau worker jacket tuh ada kantong di sini soalnya ya. Ini kok yang gue nggak tahu apakah based on this image only, tapi gue melihat kalau gue denger Burberry gitu kayak yang gue tangkep hanyalah kayak ya udah si motif ini aja. Gue nggak menemukan part lain yang membuat gue tuh ngeliat kayak oh gila ini fashion banget gitu. Kayak terbukti di siluet ini. Kayak ya udah kayak celana, kemeja, luaran worker jacket atau apapun itu dengan pattern yang memang dia tonjolkan. Gitu. Jelek tidak. Tapi kalau bicara mungkin karena gue juga sering melihat brand ini ya. Ya ini cukup flat. Cukup flat yang ini ya. Atau mungkin teman-teman yang suka sama Burberry dan ngikutin banget runway-nya Burberry bisa koreksi kita mungkin ya. Kalau ada show mereka mungkin yang di koleksi tahun berapa, wah fashion cuma banget. itu doang kok. Fashion banget, boleh coba koreksi dan kasih tahu kita. Coba cek runway yang koleksi tahun berapa gitu. Pakaian yang bisa dibilang agak daddy style malah ya. Ya nggak sih, kemeja rapi, terus di layer pakai work jacket, terus dipakai celananya celana bahan, celana setelan ya. Pakai sepatu leather yang rapi. Jadi untuk look yang ini ya bagus tapi B aja. Untuk this particular look ya. Mungkin kayak apa? Mungkin kalau ini brand lain kok ya. Ketika disajikan siluet seperti ini, mungkin gua akan lebih ngasih nilai tinggi. Tapi karena gue tahu ini Burberry dan this kind of silhouette yang mereka kasih, jadi kayak
loh, kok gini doang? Gitu. Sekali lagi ini kita hanya menilai berdasarkan Betul. satu gambar ini doang. Satu gambar doang. Satu gambar ini Ini terlepas dari specifically ini. Ya, particularly yang kita lagi react ini terlepas dari koleksi mereka yang lain-lain. Berarti kalau pasti dari lu ada. skor berapa? Kalau dari gue skor ini 7/10. Wah, lebih rendah ya? Karena bener-bener B sih untuk gue yang ini ya. Bahkan mungkin lebih seru yang belakang itu yang cewek pakai baju biru. Tadi itu. gue pengen ungkit itu. Mungkin kalau orang-orang di belakang kita bakal bisa ngasih lebih banyak opini. Karena permainan warnanya bukan warna blueberry gitu loh. Ini warnanya warna blueberry banget. Yang kayak kalau kita ngeliat kayak ya apa mau di-react blueberry seperti ini. Gitu. Iya. Mungkin kita coba next ya, kita lihat brand selanjutnya. Mungkin kita coba next ya. Oke. Ya, oke. Wah, Ini kan? Ini Comme des Garçons. Comme des Garçons Spring CDG Spring 2015 dan mungkin Comme des Garçons itu banyak banget orang-orang yang tahu Comme des Garçons Play. Karena Converse ya. Iya, salah satunya lewat collab-nya mereka yang Converse, CDG Play ya. Tapi di balik CDG Play yang kesannya very approachable gitu, kayak Converse, casual semua wear orang gitu bisa ya. pakai ya. Ada kaos CDG Play yang gambar hatinya Hati. itu tuh. Itu kan Ada juga matanya ya? Iya, itu kan very approachable. Tapi di balik itu kalian harus tahu kalau ada sosok bernama Rei Kawakubo. Ini salah satu desainer yang apa ya? Genius lah bisa dibilang. Genius di Jepang. Rei Kawakubo. Dia itu creative director dan desainer dari ini ya, Comme des Garçons. Dia desainer juga kan, bukan hanya creative director kan? Dia yang bikin bunga-bunga warna-warni itu Mas, bukan? Yang bunga warna-warni. Takashi Murakami itu. Ini beneran Jepang-Jepang juga. Kan gue nanya, Bang. Nih emang nih udah tidur mangap. Ngejudge lagi ya. Dan apa ya, very artsy. Jadi kalau kita ngelihat koleksinya Comme des Garçons yang di runway, banyak sekali dia menampilkan piece yang bahkan nggak dijual gitu, bahkan nggak ada di store. Jadi dia emang menampilkan karya-karya aja. Dia menyampaikan message gitu lewat karya-karya dia. Benar-benar seniman gitu. Tapi memang kalau dari explanation lu dan dilihat dari siluet ini, ya ini bukan everyday wear. Bukan. Kayak bener-bener bentuknya tuh kayak gue nggak tahu. Ini tuh bener-bener kayak cuman apa ya? Bilangnya ponco. Kayak Ponco yang ponco. cuma disangkutin, tapi bedanya ponco ini mempunyai motif dan pattern yaitu rose. Ya kalau dijadikan casual wear, menurut gua sangat-sangat sulit di applicable ya di dunia. Kalau dijadiin daily wear ya. Iya gitu. Mungkin kalau untuk runway seperti ini, ya ini udah perfect score. Benar. Iya kan? Ini benar-benar yang tadi lu bilang artsy banget. Art, jadinya ini art. artis. Art. Udah nggak Ya. sekedar baju desainer doang. Betul. Tapi kalau bicara ini apakah applicable ke daily wear, mungkin untuk beberapa orang yang memang punya tingkat confidence yang tinggi ya silakan. Tapi gua pun personal memakai hal yang seperti ini, TPO-nya akan sulit buat disesuaikan kok. Iya. Mau kemana gitu? Bener-bener cuman ke fashion event Iya. doang. Itu pun fashion eventnya harus yang high fashion. High fashion. Gitu. Tapi sekali lagi kita pun bahkan nggak tahu apakah baju ini bisa kita akses atau enggak. Betul. Karena kalau Eksklusif ya dia sifatnya. bahkan ada gue memang sedang gue nggak tahu banyak tentang fashion runway atau high fashion gitu ya, tapi gue sedang mencoba pelajarin. Ternyata ada istilah yang namanya kan pret-a-porter. Jadi pret-a-porter itu adalah pakaian yang lu tonton di runway dan pakaian itu ada nanti di toko, di showroomnya brand itu. Pret-a-porter, jadi kayak ready to wear gitu. Tapi ternyata ada juga Rick Owens misalkan, salah satu desainer yang mereka nampilin apa yang di runway, yang lu lihat di runway itu nggak ada di toko. Berarti emang eksklusif hanya untuk ditonton doang? Hanya ditonton doang. Entah mereka memang mau kasih lihat konsep mereka untuk koleksi ini, atau sekedar kayak si Rei Kawakubo misalnya, dia ada ini nggak seberapa. Kalau kita ngelihat yang ini, ngelihatnya udah aneh banget. Ada koleksi dia yang jauh lebih aneh dan bahkan lu ke high fashion event pun nggak akan bisa pakai gitu. Kayak sculpture jadinya. Kayak sculpture. Jadi memang untuk showcase art piece gitu dalam bentuk fashion show. Jadi kalau kita ngomong dari sisi art, untuk orang yang gue nggak ngerti art tapi gue sangat intrik sekali dengan dunia art. Jadi ini perfect score. Apa itu rambut dia jadi kayak awan gitu. Awan ditembak cahaya. Jadi kayak ada matahari di balik awan ini kan rambutnya. Dan bentuknya tuh kayak love. Bentuknya kayak love gitu. Gue udah merasa kribo ketika gue keriting. Ternyata belum sekribo ini. Belum, ini kusut ya, bukan kribo lagi. Iya bener, ini kusut jadinya. Jadi sekali lagi terlepas dari mengerti atau nggak mengerti gitu ya, gue akan kasih ini perfect score 10/10 karena justru itu yang intrik untuk gue di dunia fashion adalah karena setiap desainer yang bikin piece atau pieces yang tidak kita bisa pahami ternyata tuh maknanya ada, selalu ada maknanya. Dan sangat menarik kalau kita pelajarin. Semakin kita tidak paham, biasanya semakin besar jawabannya ketika kita paham. Pas baca,
ini toh yang mau dikasih tahu. Betul. Gitu. Kan, Ini Yohji Yochams. Yohji Yamamoto Spring Summers 2019. Kalau Yohji Yamamoto apa? Iya. Apalah yang kita bisa ngomong ya? 10/10 gue. 10/10. Karena ini merupakan siluet yang jujur ya. Kayak gue familiar dengan siluet seperti ini karena Kongtae. Karena Kongtae. Ya kan? Fedora, blazer, something yang baggy, pakai sepatu rapi. Nah, cuman ini bisa jadi salah satu reference juga kok ya buat orang yang baru melihat siluet dari Yamamoto. Kalau blazer itu sangat-sangat bisa estetik dicampur dengan something yang sangat laid back atau casual. Contoh dia tidak memakai kemeja atau bahkan tidak pakai crew neck atau scoop neck, ini kayak kemben loh. Garis doang gitu di bagian dada kan. Gue nggak tahu nama turun banget itu, ya. tapi membentuk siluet yang bagus dan gue sangat-sangat suka loh ngeliat ini loh. Kayak kalau gue imagine gini kok, daily gue masih mungkin banget pakai seperti ini. Event pun bisa banget gitu loh. Ini salah satu contoh yang benar-benar bisa diaplikasikan ke daily. Ya. Satu, edge-nya dapat, fashionnya nggak usah ditanya. Ya. Warnanya juga bukan warna pasaran menurut gue ya. Kayak artitone ketemu hitam, tapi artitone itu yang kayak warna latte atau. Dan ini tuh leather ya bahannya. Leather. Ya, dan kalau lu perhatikan kok di belakangnya ada bordir. Iya itu ya. Kayak bordir gua. Dari model satunya lagi iya. tuh ya. Jadi ini sangat statement banget kalau bicara ini sebagai fashion pieces 10/10. 10/10. No debat. Mungkin ditambah juga ya Ki karena celananya ini. Karena kalau pakainya secoak ini, terus pakainya celana rapi yang skinny, pasti efeknya nggak akan segininya gitu. Nggak senampol ini. Nggak senampol ini, karena dia ngebalancein antara sesuatu yang sangat laid back di bagian dalamannya coak banget. Terus dia pakai celananya yang very drapery gitu, yang longgar, udah gitu yang bahannya lemes banget, pasti bisa flowy kayak begitu kan. Membentuk banyak ini ya, membentuk banyak siluet di bagian bawah. Iya, ini kan foto nih ya. Bayangin pas lagi jalan. Pasti flow-nya bagus banget, very flowy pasti. Dan ini juga untuk teman-teman yang mungkin taunya Y3, harus tahu nih koleksinya Yohji Yamamoto di runway juga TOP BGT. Enggak yang cuma techwear aja gitu ya. Dia juga bisa membuat salah satu designer piece yang apa ya? Gue tuh membedakan designer piece sama ready to wear tuh bukan dari bentuk siluetnya kok. Kayak ketika kita ngelihat designer piece yang memang hanya keluar di showcase atau runway, di compare dengan barang ready to wear, yang bener-bener bisa membuat itu perbedaan adalah salah satunya adalah bukan siluet ya, ngomongnya apa kok ya, kayak ornamen yang ada di bagian yang tidak ada di ready to wear. Contoh kayak misalkan nih kalau ngomongin blazer seperti ini, mungkin kalau ngomongin bentuknya doang gitu kok ya, banyak kita ngeliat orang-orang daily udah pakai blazer buat fashionable kan. Tapi kalau ngomongin bentuk kayak jahitannya yang ini miring ke sini, ini ngikut sebaliknya, harusnya kan begini simetris. Terus di sini ada, di sini tidak. Di sini ada, di sini tidak, malah sambungannya. Itu detail-detail kecil yang menurut gue tuh kayak item-item fashion atau designer piece itu kuat di situ. Sedangkan ready to wear nggak segininya. Iya, ready to wear tuh nggak ada detail yang bikin kita wondering gitu lah, kenapa ya kok kayak gitu. Ya kaos jadi kaos gitu, blazer jadi blazer gitu. Bener. Cuman kalau item runway itu lebih banyak filosofinya lah, filosofi yang bisa diceritakan kenapa seperti ini, kenapa warnanya ini, kenapa bentuknya ini, gitu. Pasti selalu ada. Itu yang unik, kenapa kayak gue bisa bilang kayak di runway itu banyak sekali cerita yang dibawakan melalui baju yang dipakai si model gitu. Betul, sangat betul. Next ya. Waduh, namanya susah ya. Demulmeister. Biasa kalau Jerman tuh ternya jangan dibaca. Demulmeister. Ini Jerman emang. Belgia. Yang tipis. Tipis. Geografi gue sih jelek, gue nggak tahu. Karena kenapa gue bisa bilang gitu? Karena Jägermeister dibaca Jägermeister. Jadi ini Demulmeister. Eren Jaeger. Nah kan? Iya, R-nya nggak dibaca. Gue lebih melihat ini Kongtae daripada yang tadi sekarang. Ini Kongtae banget ya? Iya kan? Ini Kongtae banget sih. Tapi walaupun nggak sebersih ini Kongtae. Agak lebih dekil, kucil, dan kusam. Betul. Ya kan? Setuju. Ini juga 10/10 sih dari gue juga suka sekali sih yang kayak begini. Cuman gue dari tadi lagi mikir ya, ini tuh look. Gue melihat ini apakah kayak seperti agak bohemian gitu. Mexican gue. Meksiko ya? Kayak cowboy yang di fashionin. Yang paling unik mungkin karena vestnya ya? Vestnya memang. Vest dan topinya. Tapi yang paling unik itu ada topinya kok. Topinya? Siluetnya bowler, tapi brimnya tuh fedora. Biasanya kan kalau bowler keper kan? Iya. Ini tuh yang
Mungkin memang ada kayak, karena gue juga nggak hafal jenis topi fedora itu banyak banget. Jadi gue juga nggak hafal apakah emang topi ini ada atau di modif gitu ya sama si desainernya ya. Yang pasti ini satu desainer yang gue nggak ikutin, nggak familiar ya. Nggak familiar si gimana kayak bacanya? Lu juga nggak tahu. And the Mule Mister. And the Mule Mister. Mister. Jadi mungkin buat teman-teman yang nonton show-nya dia atau ngikutin, boleh bantu komen ya. Dia tuh arahnya kemana, desain-desainnya, dan apakah recommended untuk kita juga coba lihat? Sebenarnya gini, kalau untuk selera kita, menurut gue rekomen banget kok. Cuman kalau karena kita langsung suka nih. Iya, tapi kalau misalkan di apple to apple dengan apa yang dia pakai di runway, memang kan sulit nih untuk mencernanya. Tapi kalau idenya, gue coba saring. Pertama, kemejanya asimetris. Lebih panjang di bagian kanan kan. Dan itu bukan di-tuck-in ya? Enggak. Ini memang modelnya begitu. Mungkin di-tuck-in sih kok. Tuck-in? Karena ada lipetan yang tuck-in ya. Nah, kedua, gue nggak tahu namanya apa kalau di sini. Tapi kita kan juga suka pakai lanyard nih yang menjadi aksen di bagian kaki buat aksesoris. Dia juga kenakan. Dan warna akromatik. Ini sih lebih ke gue sukanya kok ya. Putih. Literally hitam putih gitu loh. Untuk membangun satu siluet yang benar-benar tuh fashion banget, berhasil di siluet seperti ini. Yang paling ngangkat itu adalah bagian topi sama celananya kok. Celana tuh kayak kulot yang super kegedean. Yang tadi seperti lu bilang, ketika ada pergerakan, movement, flow-nya tuh mengundang perhatian banget. Ya. Jadi gue bisa bilang ini 10/10 dan ini bisa banget dijadikan daily reference, tapi jangan plek-plek dijadiin. Tiru rumusnya, jadikan dengan item yang kalian punya gitu loh. Iya. Mungkin kalau gua mau emphasize-nya adalah di bahan kemejanya. Kalau kita satin. Nah, ini bahan kemeja yang sebetulnya nggak sejarang itu. Kayak kita ke toko-toko fast fashion. Piyama rata-rata begini. Piyama silk gitu kan bahannya. Tapi ini bahan yang kalau kita ke menswear section, kita nggak nemuin bahan ini. Jarang sekali. Jarang. Jangankan bahan ini, bahan kayak rayon kita nggak nemuin gitu. Sedangkan kalau kita ngelihat di Celine gitu ya atau di Saint Laurent tuh banyak banget menswear yang pakai bahan yang rayon. Nah, yang gue mau emphasize adalah kemeja sih kemeja gitu. Kalau bahan cotton kayak kemeja Oxford, kemeja button down, kemeja rapih gitu ya, atau kemeja flanel, ya sama bentuknya, potongannya juga seperti kemeja ini. Hanya berbeda bahan ketika dipakai akan berbeda look. Nah, kalau kalian belum pernah khususnya cowok-cowok ya, buat cewek-cewek mungkin agak biasa pakai kemeja kayak gini. Buat cowok-cowok yang belum familiar untuk pakai kemeja dengan bahan rayon, bahan silk, dan memang agak sulit ditemukan di toko cowok, coba deh explore karena jatuhnya tuh beda banget. Untuk look tertentu 70s looks gitu ya, yang kemejanya tuh jatuh gitu, lemes. Itu tuh cuma bisa didapetin dengan kemeja bahan-bahan yang ada di women section itu. Jadi mungkin coba explore penggunaan bahan silk dan juga bahan rayon, dua itu. Untuk membuat look-look tertentu seperti era 70s itu sangat karena memang beda bahan tuh sementara menghasilkan siluet yang berbeda kok ya. Sangat berbeda. Dropnya tuh beda. Dropnya itu berbeda. Dropnya beda sekali. 10/10 dari sama 10/10 dan Markinex. Undercover sama Neo anime loh. Anime, iya. Anime tuh banyak banget collab sama high fashion design loh. One Piece, Jujutsu Kaisen. Jojo tuh pernah loh sama Gucci dulu. Oh iya. Jojo Bizarre Adventure sama Mickey Mouse. Disney buset banyak banget. Disney parah. Banyak banget. 10/10 tapi kok. Aduh, gue juga 10/10. Iya kan? Ini 10/10. Gue suka sekali sama siluet ininya loh, kayak segitiga kebalik gitu. Siluet segitiga kebaliknya dan penggunaan coat yang panjang gitu ya. Terus di bagian bawahnya tuh kecil. Nah, gue suka sekali sama itu. Bener. Bahkan kecilnya jangan pakai skinny jeans. Kecilnya tuh pakai kaos kaki. Jadi bener-bener yang ngebentuk kaki kita. Ngebentuk bentuk dari badan asli kita. Iya, bener. Atau bahkan pakai stocking gitu. Iya. Pakai kayak lu legging. Gitu. Itu gue sangat suka. Jadi ini juga perfect score buat gue. Oke. Nah, kenapa gue bisa kasih perfect score kok? Poin dari lu bener juga. Kayak segitiga kebalik yang dari baggy, gombrong ketemu yang bentuk badan langsung keren memang. Asik banget buat diimplementasikan. Tapi yang sangat-sangat gue komplimen, dia juga menggunakan aksesori yang sifatnya itu kayak something yang keluar dari siluet aslinya. Contoh kayak penggunaan scarf kalau gue. Nanti gue nggak tahu ditambahin apa, cuman tuh kayak ada something. Kayak ada buntut yang ini kayaknya
Dari leher. Dari leher panjang. scarf panjang yang jatuh ke bawah. Sampai ke area kaki jatuhnya itu ternyata. Itu satu, kedua gue sangat komplimen banget penggunaan ini kayak witch hat gitu loh, topi penyihir. Iya, bener-bener kayak topi penyihir. Yang bener-bener dijadikan salah satu piece di mana dia kayak untuk beroutfit secara daily gitu. Ini jadi satu ide fresh buat gue, kalau gue nemu itemnya, gue bisa juga jadiin item daily nih. Ini topi yang bentuknya kayak witch hat kayak gini. witch hat ya. Tinggal gue sesuaikannya bawahnya gimana. Cuman kalau dari look ini 10/10 dan gue bisa bilang ini desainer yang mungkin kalau gue telusur dan telaah lebih dalam, gue bakal suka kok. Karena apa? Yang ngantri di belakangnya pun siluet yang gue suka nih. Yang ngantri di belakang. Iya kan? Yang lagi itu bucket hat, ya kan? Bener. Windbreaker atau apa gue nggak tahu. Terus penggunaan bawahnya yang baggy juga, sepatu canggih. Jadi gue liat ini yang kayak apa ya, modern dan sangat-sangat update banget sama perkembangan tren gitu loh. Jadi 10/10. Ini karena si scarf-nya juga kayak ya, sangat bikin look ini jadi bagus. Kalau scarf-nya nggak ada nih jadi B gitu. B, karena gini, kita tuh suka banget kok ya pakai sesuatu kayak yang bawahnya udah heavy nih, tapi kita nggak mau hair kita kosong, kita pakai neck warmer. Kita layering pakai turtleneck, karena emang penambahan komposisi baju di area leher tuh ngaruh banget sangat ke whole look gitu. Sangat. Dan pemilihan dia juga pas Tepat. banget ya. Putih terus desainnya hitam gitu Itu ya. dan ada sleeve yang nongol di bagian lengan itu putih gitu. Wah, 10/10. Sempurni. Sempurni. Wah, ini yang gue paling suka. Ini yang paling gue suka nih, walaupun bukan this collection sih yang favorite gue. Tapi brand ini Thom Browne. Ya kayak kalau kita pikir jasnya gitu. Bisa diapain sih jas? Bisa di Thom Browne-in gitu. Itu jawabannya itu. Bisa di Thom Browne-in. Jas itu bisa di Thom Browne-in, bukan Thom Brown bisa di jas. Gue bukan peminat besar pakaian formal, tapi gue melihatnya 10/10. Aduh, oke. Lu mesti ngeliat dia punya show ya. Semuanya tuh very magnificent, very artsy. Semua. Nah, ini tadi kayak pakaian Alice in Wonderland ya. Charlie and Chocolate Factory gitu. Iya, benar. Dia banyak sekali bikin tema-tema yang fantasy gitu. Playful fantasy, tapi dibawakannya dengan apa ya? Formal. Karena semuanya dia memang pakaian formal, kemeja, jas, coat. Dia juga salah satu orang yang apa ya? pushing genderless fashion. Karena di menswear collection dia masukin skirt. Ya, bener. Dan dia tuh nampilin, ini menarik sih, buat gue menarik karena dia tampilin satu show itu cowok dan cewek jalan bersamaan dengan pakaian yang sama persis. Jadi dia ciptain koleksi yang diterapkan ke cowok cewek, lalu ditampilkan bersamaan, jalannya bersebelahan. Gitu. Dia ada satu show dia yang judulnya Noah's Ark. Jadi kapal Nabi Nuh. Iya, benar. Jadi itu sepasang, di show itu gitu, sepasang. Itu keren banget sih. Dan kalau kalian bertanya-tanya kayak fashion formal bisa diapain sih? Ini di Thom Browne-in. Jawabannya di Thom Browne-in. Kalian lihat aja semua show-nya Thom Browne. 10/10 udah. 1000/10 kalau menurut gue. Dari permainan warnanya, dari permainan. Ini menariknya. Ini adalah salah satu basic piece ya, bukan yang ini, bukan yang sekarang kita lagi react, yang pingin banget gue punya. Thom Browne punya jas yang jatuhnya agak ngatung. Ngekrop. Sebenarnya nggak sampai ngekrop sih, tapi Thom Browne itu punya siluet yang bayangin anak kecil pakai jas. Nah, jatuhnya di orang dewasa dia bisa bikin yang kayak gitu. Jadi pakaiannya sedikit ngatung, kayak ada di area pinggang. Padahal kan agak sedikit jangki. Nih coba deh, kalau lu berdiri deh, kayak berdiri nih. Jas itu kan jatuhnya pasti di area crotch, di area anu gitu kan. Nah dia tuh jatuhnya bisa di area ini, kayak pinggang. Dan celananya juga ngatung, terus dia high waist gitu. Duduk, udah. Kok tiba-tiba dia pose. Jadi ini piece yang gue pikir gampang gitu Ki. Karena gue pernah ke temen gue yang bikin ini jas, terus gue minta dia bikinin kayak begini dong. Dia nggak mau bikinin karena dia nggak bisa bikin kayak gini. Loh, gue pikir apa bikin kayak gini tuh ternyata nggak segampang itu gitu. Bikin jas yang nge-crop gitu. Kayak iya bener, kayak fit anak kecil ya. Kayak anak kecil pakai jas. Ini menariknya Thom Browne buat gue. 1000/10 untuk Thom. So guys, itu dia React Fashion Runway, dan ini segmen yang episode yang gue harap berlanjut terus nih. Iya. Gue seneng banget nge-react runway gini. Karena dari siluet seperti ini tuh kita bisa memberikan, yang kita nggak usah kita memberikan deh, yang nonton tuh gue harap tuh bisa mempunyai salah satu nalar baru di mana kayak ternyata siluet seperti ini nih bisa nih gue jadiin dengan item yang gue punya. Oh iya. Nggak plek-plek seperti ini, tapi gue dapet vibe seperti ini. Dan itu yang selama ini kita lakukan. Itu selama ini kita lakukan. Kita pasti ngeliat high fashion gimana ya, recreate-nya biar bisa di-apply ke daily kita dengan item yang kita punya. Dengan item ada di wardrobe kita. Gitu. Hope you guys enjoy this video.
Kindly thumbs up kalau kalian suka, terus juga boleh suggest ke kita ya, kira-kira nextnya kita react apa lagi. Atau mungkin part 2. Atau mungkin part 2 dari Runway. Atau mungkin anime. Atau mungkin simpelnya webtoon. gini sebenarnya, kalau misalnya mau lebih lanjut, ya lihat aja sini banyak nggak. Jadi Simple ya. kita view oriented ya jadi Itu ya. simple gitu. Kita simple. Kalau kalian suka jangan lupa di thumbs up dan juga di share ke teman-teman kalian yang suka dengan fashion atau yang tidak suka fashion, karena kalau tidak suka fashion, Keke akan samperin rumah Tidak kalian. ada aturan seperti itu. Jokesnya sudah berakhir. Udah berakhir Iya. ya. Kalau belum subscribe jangan lupa tombol subscribe ada di sebelah situ. Akhir kata, Asik akhir kata. Nama Dede kali. sama kalau mau tantangin kita next konten apa juga boleh, tapi jangan lupa pakai hashtagnya. Hashtag ha. Kalau misalkan kalian ingin nge-request sessionin siapa, Season siapa? react siapa, how to apa, jangan lupa pakai hashtag tantangin 021. 021. Dan kalau Karena mau kalau nggak bicara- pakai hashtag kita nggak tertantang. Kalau nggak pakai hashtag kita nggak tertantang, dan terlebih Yudis tidak akan memperdulikan komentar tersebut. Jadi harus pakai hashtag tantangin 021. Kalau pingin di fitur, Kalau mau di fitur di udah banyak nonton channel kita nih, kayak aku juga mau recreate yang kau akuin react, gue juga mau recreate yang Keke how to-in. Jangan lupa pakai still dulu 021. Still dulu 021. Baru bisa kita fitur tiap minggunya di IG kita. Betul, karena kalau nggak pakai still dulu 021, kayak minggu ini Kongtai yang pilih. Kongtai walaupun bilang bagus, nggak ada hashtagnya, dia nggak pilih. Ujung-ujungnya foto dia lagi yang di-up. Iya. Kan gitu dia orang. Akhirnya dia pilih foto dia sendiri. Nepotisme jadinya. Ya itu aja sih. Thank you for calling 021. This is Christian. This is Squid. Bye-bye.